Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Roshidere. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali. Terlihat si Kuje memperkenalkan dirinya di sana dan juga memberitahu hobinya yang seorang otaku. Setelah memperkenalkan diri, Shiso mau ngebahas soal pentas seni yang akan datang. Dia mau koordinasi dengan eskul seni. Sama si ketua dipersilahkan, tapi dia ingin si Alia ikut dengan dia. Alhasil diperbolehkan. Kuje merasa kalau So bakalan melakukan sesuatu kepada si Alia. Katanya anggota OSIS sekarang sedang kurang orang. Jadinya si Kuje sekarang ngebantu si Masya saja terlebih dahulu buat permulaan. Sementara itu si Alia yang mau ke eskul seni ngajak ngobrol dulu sama si So. Si So ngajak di kelas yang kosong saja ngobrolnya. Biar enak. Setelah di dalam sana, di situ si Alia ngomong kalau dia dan Kuje menjadi pasangan untuk ketua OSIS dan wakilnya nanti. Shiso sudah mengetahuinya karena sebelumnya dia sudah bilang sama Shiso. Dia sebenarnya kagak masalah tapi sangat disayangkan kalau si Kuje tidak memilih Shiso. Terus si Alia menanyakan soal perasaannya Shiso. So langsung bilang kalau dia menyukai si Kuje melebihi apapun bahkan orang tuanya sendiri. Seketika si Alia udah kagak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi Shiso menanyakan kembali perasaan si Alia gimana terhadap si Kuje. Tentu di sana si Alia kagak bisa menjawab apa-apa. Cuma bisa bilang kalau dia cuma temennya. Tapi dia tidak akan memberikan si Kuje kepada siapapun. Setelah mendengar pernyataan itu, Shiso pun menyudahinya. Lalu mereka akan meneruskan ke eskul seni. Sementara di sisi lain si Kuje sedang membantu si Masya memasukkan data atau apalah itu tidak mengerti. Dia melihat si Masya emang rapi banget dalam melakukan pekerjaannya. Si Saki yang lagi gabut mencari buku malah ngerusak buku-buku tersebut sama si ketua langsung disuruh untuk ngerjain sesuai dengan bidang dia. Si Saki pun langsung berangkat. Tak lama Masya mau beristirahat terlebih dahulu. Dia menawarkan teh hitam sama si Kuje. Kuje mau saja. Cuma dia menanyakan soal teh hitam kalau di Rusia. Kalau tidak salah suka minum teh itu di musim dingin doang. Padahal sekarang masih musim panas. Kata si Masya, keluarganya tidak mandang musim. Mungkin karena emaknya orang Jepang, jadi kayak begitu. Masya bilang kalau Kuje tahu banyak soal budaya Rusia. Dia ngakunya kalau Kuje sering menonton film Rusia sama kakeknya. Padahal, lebih dari itu, dia belajar supaya bisa mengobrol dengan teman masa kecilnya. Tak lama teh pun sudah tersedia, nampak rasanya sangat enak. Sesuai dengan kebiasaan orang Rusia, si Masya minum teh sambil makan selai seperti itu. Tapi Kuje aneh kenapa tidak dicampur langsung. Katanya semuanya tergantung selera masing-masing. Pas dicobain selainya sama si Kuje nampak manis banget. Tak lama Shiso dan Alia pun kembali. Dia langsung duduk berdekatan sama si Kuje seperti itu. Katanya kalau ada cewek duduk di pojokan bakalan telat menikah. Kata si Masya emang benar seperti itu. Masya menanyakan apakah Alia udah ada jodohnya. Dia kagak mungkin nikah di umur dia yang masih 15 tahun. Kuje yakin ada sesuatu sama Shiso dan juga si Alia. Terus dia dikasih selai seabrek-abrek seperti itu banyak banget. Setelah sore karena udah selesai, kelas 1 dipersilakan untuk pulang lebih dulu. Kuje dan Alia pulang duluan. Kuje harus menanyakan sesuatu kepada si Alia. Nah di tengah jalan Kuje ngajak buat makan dulu sekalian ngobrol soal strategi dia untuk pemilihan nanti. Si Alia berharapnya mereka berdua itu berkencan. Di dalam sana si Alia memesan minum dan juga parfait yang porsinya banyak banget. Dia lagi kagak mood makanya harus makan yang manis-manis. Kuje langsung saja nanya ada apa dengan Shiso. Shiso ngomong apa kepadanya. Alia nanya balik apakah Kuje sama Shiso pacaran. Kuje menjawab kalau dia kagak mungkin berpacaran dengan Shiso.
Setelah itu si Kuje barulah ke intinya tentang strategi dia nantinya bakalan gimana. Soalnya si So pasti mempunyai banyak cara untuk memenangkan ini. Tahu sendiri dia lebih populer di kalangan siswa dibandingkan si Alia. Di sana ketika Kuje ngomong panjang lebar, si Alia malah seperti kayak melihat si Kuje kagak ada gugup-gugupnya sama sekali. Padahal mereka lagi berduaan. Apa dia sering seperti itu sampai dia kesel banget kayak gitu dan fokus sama esnya tersebut. Nah, Alia memiliki ide untuk menawarkan parfetnya itu kepada si Kuje. Kuje sih mau-mau aja ya kan, walaupun dia udah tahu kalau bakalan menjadi ciuman tidak langsung. Pas disuapin auto diliatin banyak orang. Karena udah terlanjur canggung, si Kuje memesan makanan. Di sana Alia masih menanyakan soal strateginya nanti. Dia mempunyai rencana untuk si Alia biar bisa menarik perhatian orang. Yaitu ketika semester akhir, yakni pas penyampaian pidato. Dan juga kalau bisa harus seperti ketua yang sekarang. Yang dimana dia sebelumnya bukan siapa-siapa. Tapi di sana dia bisa menceritakan perjalanan hidupnya yang terus berkembang sehingga membuat orang-orang memilihnya menjadi ketua OSIS. Itu jadi ide yang bagus untuk si Alia. Ini udah kayak kencan berduaan, tapi Kuje merasa nggak kayak gitu. Cuma si Alia doang. Tak lama makanannya pun datang. Dia memesan sesuatu yang pedas-pedas gitu. Hal tersebut membuat si Alia tertarik ingin mencobanya. Tahu sendiri, Alia tidak suka sama makanan pedas. Tapi sama si Kuje dikasih sedikit dan itu pun isinya cabai doang. Otomatis si Alia kepedesan seperti itu. Tapi Kuje pura-pura kagak tahu. Setelahnya mereka pun pulang. Alia masih kepedesan. Dia menanyakan tentang pasangan si So nantinya siapa. Si Kuje berpendapat kalau si So bakalan mudah mencari partner. Mungkin dia bisa memilih si Sayaka yang dimana dia saingan si So ketika SMP. Yang kalah tipis dari si So pada waktu itu. Tapi semuanya tidak penting. Pasti seiring berjalannya waktu mereka akan tahu pasangan si So siapa. Keesokan harinya di ruangan OSIS dikejutkan dengan anggota baru yakni Ayano. Dia akan mengurus di bagian umum seperti si Kuje. Singkat cerita, ketika si Kuje sedang berjalan di lorong sekolah tak lama ada yang memanggilnya. Tapi dilihat ke belakang kagak ada orang. Yang ternyata dia ada di dekatnya. Dia adalah Ayano, pelayannya si So. Dia pengen ngobrol sebentar sama si Kuje. Alhasil Kuje mau aja. Yang anehnya, ini orang udah beneran kayak ninja. Di tempat yang sepi, mereka mengobrol bahwasannya si Ayano ini ingin menyampaikan kepada si Kuje kalau keluarga si So tidak setuju dengan si Kuje yang ikut serta menjadi ketua OSIS atau menghalangi jalan si So buat menjadi ketua OSIS. Semenjak si Kuje keluar dari keluarga So, dia makin dibenci sama kakeknya si So. Nah di sana si Kuje kagak mau dong diatur-atur seperti itu. Lagian dia ikutan nyalonin karena keinginannya sendiri, bukan karena cinta atau yang lainnya. Ayano merasa dengan si Kuje bergabung dengan Alia, bikin si So ini marah atau sakit hati. Padahal So sebelumnya sudah mengizinkan dia untuk bergabung dengan si Alia. Terus Ayano bertanya soal perasaannya kepada si So. Perasaan dia tetap sama kepadanya, seperti halnya kepada adik. Dan juga perlu diketahui, So menurutnya sangat berharga banget di dalam hidupnya. Dan juga dia bilang kalau terjadi sesuatu atau dari keluarganya si So minta ngomong, si Kuje siap pasang badan. Dari situ si Ayano pun puas dengan jawabannya. Lalu dia pun pergi dari sana. Setelah dari si Kuje, dia langsung menghampiri si So. Emang mungkin tadi keinginan si Ayano saja yang ingin memastikan. Sekarang dia udah tahu jawaban si Kuje. So bakalan terima keadaan. Dia yakin kalau cuma lawan Alia doang mah dia bisa menang dengan mudah. Alia belum tahu siapa si So ini sebenarnya. Terus si Ayano memberitahu tentang omongan si Kuje tadi yang bersedia terus melindungi adiknya tersebut. Emang Kuje tidak bakalan berubah walau bagaimanapun. Terus dia juga bilang kalau si So ini adalah orang yang paling berharga. Seketika dia baper gitu kan dan menahan teriakannya. Kalau kagak ditahan, dia bisa-bisa saja ngomong suka sama si Kuje.
Ayano pun merasa si Kuje tidak berubah dari dulu, tetap seperti itu. So agak curiga kalau dia menyukai si Kuje. Tapi dia cuma pelayan yang dari dulu kagum sama si Kuje. Tapi ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik menurut So. Setelah itu, di kelas terlihat pas lagi makan siang si Takeshi membawa majalah tentang idol gitu. Dia menyuruh si Kuje untuk memilih salah satu. Pas dia tunjuk katanya itu spek-speknya seperti si Masha. Kuje kagak percaya gitu kan. Mereka bisa lihatnya dari mana? Mereka berdua melihat akhir-akhir ini si Kuje deket banget sama si Masha. Kuje berasa biasa aja, lagian juga si Masha udah mempunyai pacar. Tak lama kemudian Alia pun datang dengan menyebutnya binatang. Dia marah-marah karena si Kuje yang seorang OSIS bisa-bisanya membawa gituan ke sekolahan. Padahal itu punyanya si Takeshi. Terus Kuje ngomong kalau dia kagak mungkin menyukai orang yang sudah memiliki pacar. Si Alia bilang menggunakan bahasa Rusia. Kalau Kuje harusnya memilih orang yang sepertinya. Seketika dia agak sedikit baper. Nah di situ pun kedua orang ini kayak menyindir tipis-tipis gitu. Kalau mereka menyukai cewek yang mudah tersenyum. Karena sangat penting menurut mereka memberikan senyuman di pagi hari atau saat bertemu. Alia yang mendengar itu auto diam karena tahu sendiri kalau dia itu cewek dingin tapi tidak kejam. Kuje juga memberitahu kalau mereka ngomongnya jangan kenceng-kenceng gitu kan, si Alia pasti merasa. Dan parahnya bukan nyari topik lain si Takeshi, malah keceplosan dan bilang kalau si Alia ini sangat dingin. Seketika Alia auto marah lalu mengambil majalahnya tersebut. Setelahnya, Kuje ke ruangan OSIS. Di sana udah ada si Alia dan juga So yang sedang bermain kartu. Nampak kelihatan si Alia kalah kalau soal permainan yang mengandalkan psikolog. Karena So jago banget. Ketara banget perbedaan antara So dan juga Alia yang dimana So lebih pintar. Sedangkan Alia tidak sepintar So. Di situ terlihat mereka cuma bisa melihat mereka berdua main kartu. Selama kemudian ada Ayano yang tiba-tiba muncul nawarin minuman. Hal tersebut bikin wakil ketua OSIS kaget. Ayano udah benar-benar jadi pelayan yang handal. Dia bercerita kenapa dia bisa menjadi pelayan. Ternyata dulu nenek sama kakeknya kerja di keluarganya si So. Karena dia sangat mengidolakan neneknya, alhasil dia menjadi pelayan. Padahal orang tuanya kerja kantoran. Dia jadi pelayan sudah dari kelas 2 SD dan sekarang udah mahir banget. Emang dalam latihan kalau mau jadi pelayan yang hebat itu harus kayak angin yang tiba-tiba muncul ketika diperlukan. Di situ Ayano sedikit kagok ketika ngobrol dengan si Kuje karena dia sudah terbiasa menggunakan tuan. Jadi kagak bisa. Intinya dia masih kagak mau ketahuan kalau dia sama si So ini saudaraan. Maka dari itu, dia menyuruhnya buat hati-hati. Ini dari tadi Alia masih main kartu. Si Masya melihat adiknya sangat serius banget. Tumben-tumbenan dia mau gitu kan main kayak begituan. Dia kagak bakalan mengganggunya. Karena minumannya sudah habis si Masya bakalan membelinya. Tapi dia mengajak si Kuje untuk mengantarnya. Mau gak mau dia nurut. Di sana pun mereka menitip minumannya kepada si Kuje. Di perjalanan mereka berdua ngobrol terutama soal si Masya yang tidak pernah menunjukkan sifat aslinya di depan adiknya tersebut. Dia melihat adiknya senang, dia ikutan senang apalagi ketika dia mencalonkan menjadi ketua OSIS. Dia dukung sampai-sampai dia kagak mau melawannya. Intinya dia ingin mensupport terus adiknya tersebut karena dia tahu adiknya selalu berusaha. Itu yang bikin dia suka. Puje pun pasti paham tentang hubungan adik kakak yang dimana di sana dia harus ada yang mengalah satu sama lain. Si Masya sengaja bersifat lembut dan tidak terlalu menonjol, biar membukakan jalan buat adiknya. Kuje juga jadi berpikir kalau si So yang suka pecicilan di rumahnya apakah aslinya mah kagak gitu kan. Tapi dia yakin So tetaplah So. Masya sangat bersyukur si Alia bisa mendapatkan pasangan buat OSIS nanti. Dan di situ juga dia mendukung penuh si Kuje sambil memegang kepalanya seperti itu.
Setelahnya mereka pun balik lagi. Terus ketika Alia sedang berjalan, dia bertemu dengan seorang bernama Sayaka. Yang dimana di sana dia mengatakan kalau si Alia tidak cocok untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Kuje yang mendengar itu langsung mendekatinya dan membantu si Alia. Sayaka tidak setuju dengan si Alia yang mau mencalonkan diri. Soalnya dia tidak cukup berpengalaman untuk mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Dan juga tidak pantas berpasangan dengan si Kuje. Lantas dia mau mengadakan rapat umum untuk supaya si Kuje kagak ikut serta. Alia mau ikut campur juga. Jadinya Sayaka akan membuat mereka berdua bukan lagi tidak mencalonkan menjadi ketua dan wakil OSIS, melainkan dikeluarkan dari OSIS itu sendiri. Singkat cerita, Kuje dan Alia ke si Kanjaki untuk memberitahu kalau mereka berdua akan meladeni si Sayaka yang mau mengadakan rapat umum yang akan membahas soal evolusi guru. Kanjaki nanya lagi apa mereka yakin, padahal ini menurutnya merugikan mereka berdua. Tapi kalau menang, popularitas mereka berdua akan naik, jadi dia akan menggunakan kesempatan ini. Lagian Sayaka juga udah bawa-bawa si Kuje. Si Kanjaki kagak bisa menghalangi mereka berdua lagi. Shiso memberikan semangat kepada si Alia. Terus di kelas, mereka berdua menyusun jawaban yang mungkin nanti bakalan ditanya sama si Sayaka. Kuje tahulah beberapa soal si Sayaka. Tak lama kemudian si Alia sudah menyelesaikan itu. Tinggal sedikit dirapihkan lagi. Terus dia bertanya hubungan antara si Kuje dan si Sayaka seperti apa. Sampai segininya dia melakukan itu kepada mereka berdua. Kuje merasa dia adalah anak baik dan tidak ada masalah. Mungkin dia tidak terima dengan si Kuje yang berpasangan dengan orang lain, tidak dengan si Yuki lagi. Di situ si Alia merasa kalau ini adalah salah dia karena udah memilih si Kuje. Dan sekarang Sayaka menyerang mereka berdua jadinya. Dia akan berusaha untuk memenangkan debat besok hari. Keesokan harinya Alia dan Kuje sudah bersiap. Tak lama kemudian ada yang datang, dia yang akan mendampingi si Sayaka nantinya. Dia adalah Nanao. Kata Kuje, itu teman masa kecilnya si Sayaka, yang gak kalah populernya dengan Shiso. Mungkin dia lebih terkenal lagi. Di dalam sana nampak sudah ramai dengan orang yang mau menyaksikan debat tersebut. Si Alia belum juga dimulai sudah gugup duluan. Apakah dia bisa gitu kan menghadapi orang sebanyak ini? Untungnya di sana ada si Kuje yang membuatnya tidak gugup lagi. Yang tiba-tiba saja dia bilang kalau ukurannya adalah E. Seketika yang tadinya gugup langsung kembali cair lagi. Dia sengaja bilang seperti itu biar si Alia kagak gugup. Lawan dia sebenarnya bukanlah Sayaka, melainkan dirinya sendiri. Jadilah versi terbaiknya di depan orang-orang, kata si Kuje. Dia akan membantu si Alia jika terjadi sesuatu. Setelah itu debat pun dimulai. Dibuka dengan Kanjaki terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan si Sayaka yang mengutarakan aspirasinya. Yang dimana dia mengusulkan untuk melibatkan guru untuk memilih anggota OSIS. Sekarang anggota OSIS bisa siapa saja asal ada kemauan. Dan nantinya yang menyetujui cuma ketua dan juga wakil OSIS. Si Sayaka punya kekhawatiran kalau tanpa melibatkan guru, nantinya anggota OSIS-nya tidak berkualitas, bahkan bisa saja orang kagak jelas. Sehingga orang-orang biasa seperti mereka punya OSIS yang tidak lebih baik dari murid biasa. Makanya demi untuk OSIS ini lebih berkualitas, dia menekankan hal tersebut. Karena sudah kini giliran si Alia yang akan mengeluarkan aspirasinya. Penonton sebenarnya udah yakin kalau si Sayaka yang akan menang. Terus di sana si Alia menyebutkan bahwa dia tidak setuju dengan pernyataan si Sayaka. Intinya dia ngomong kalau ada aturan seperti itu, mungkin murid lain kagak bakalan terwujud jika ingin menjadi OSIS. Contohnya saja semisal orang itu udah disetujui sama ketua dan wakil OSIS-nya, tapi tidak disetujui sama gurunya, itu bakalan sama saja mengubur mimpi orang-orang. Ditambah kalau orang itu punya potensi auto mubazir ditolak begitu saja. Kuje merasa Alia sangat bagus karena bisa meladeni si Sayaka, padahal itu jawaban yang dia buat sendiri. Setelah Alia selesai akan ada pertanyaan dari si Sayaka.
Dia bertanya soal tahun terakhir di sekolahan itu banyaknya yang ingin menjadi anggota OSIS. Demi tidak menurunkan standar, si Sayaka mengusulkan untuk ada campur tangan dari guru. Cuma kata si Alia, dengan banyaknya orang yang mau jadi OSIS sangat bagus. Kan udah ada ketua OSIS yang memutuskan yang cocok atau enggaknya sesuai yang dia butuhkan. Kenapa harus ada campur tangan guru juga gitu kan? Malah itu menjadi salah satu minus yang membuat ketua OSIS tidak kompeten. Sayaka coba berfokus terhadap Kuje, bukan si Alia. Jadinya Alia bisa mengembalikan pertanyaannya tersebut. Selanjutnya, apa yang akan dia lakukan? Disinilah si Sayaka mengeluarkan ultimatumnya, bertanya bagaimana kalau semisal ketua dan wakilnya menyimpang. Di situ si Alia langsung blank ditanya kayak begitu. Siapapun ditanya begitu langsung skakmat. Alia udah sempat mau menyerah dan murid lain pun udah rame banget. Bilang si Alia yang bukan orang Jepang asli, tahu apa tentang sekolahan ini dan lain-lain. Untungnya di sana Kuje datang menolongnya. Dia yang akan ambil alih sekarang. Dia mengalihkan perhatian murid lain dan meminta maaf kalau si Alia kehabisan suara setelah banyak ngomong. Kini dia yang akan melanjutkannya tadi terkait pertanyaan si Sayaka dan juga para murid yang masih kurang yakin dengan si Alia. Kuje udah kagak mau berlama-lama lagi berdebat. Dia cuma mau ngasih tahu kalau dulu si Kenjaki pun sama ketika mencalonkan menjadi ketua OSIS. Dia bukan siapa-siapa, bahkan cuma murid figuran doang. Tapi Kenjaki punya impian yang membuat terus berusaha sampai bisa menjadi ketua OSIS. Mereka juga yang dulu memilih si Kenjaki ini. Karena mungkin udah clear, dia menanyakan apakah rapat ini perlu dilanjutkan. Karena kagak ada lagi saatnya menuju ke debat yang terakhir. Namun pas mau dimulai, si Sayaka tiba-tiba saja pergi dari tempat itu. Disusul sama si Alia. Nanao udah menyerah, dia tidak akan melanjutkannya lagi dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Maka dari itu usulan atau mosi dari si Sayaka dibatalkan dan rapat umum pun terpaksa dihentikan. Sementara itu Sayaka berpikir dari dulu kalau bahwasannya pasangan Kuje dan So itu pasangan yang ideal. Mereka berdua sangat kompak. Pokoknya ini duet kagak ada duanya lagi. Sampai-sampai dia menyerah pada waktu itu untuk melawannya. Tapi setelah melihat Kuje dan Alia dekat dan mencalonkan diri, membuat dia kayak kurang sereg. Sedikit iri juga dengan si Alia yang bisa-bisanya dia berpasangan dengan si Kuje. Padahal dia sukanya dengan si So. Di situ si Alia ketika melihat si Sayaka ini menangis, dia menjelaskan kenapa seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi kalau si Kuje dan So itu emang pasangan yang menurutnya kagak ada duanya. Mereka yang udah pernah membuat si Sayaka ini menyerah. Melihat Kuje memilih si Alia rasanya aneh banget yang bikin dia langsung pengen memisahkan mereka berdua. Tapi semua itu cuma kebodohannya saja. Tambah kemudian si Nanao datang dan kagak tega melihat temannya nangis-nangis seperti itu. Dia menyuruh si Alia untuk pergi dari sana biar dia saja yang menenangkannya. Sebelum pergi si Alia memberitahu kalau dia juga kagak mengerti kenapa si Kuje memilihnya. Intinya, yang memilih bukan si Alia, melainkan si Kujenya sendiri pengen membantu. Si Alia cuma membantu mewujudkan impian si Kuje. Terus si Nanao mengajak buat meminta maaf kepada si Alia dan juga Kuje nantinya. Di sisi lain si So merasa kalau dia bukanlah tandingan si Kuje. Dia bisa saja menyelesaikannya dengan cepat. Dia juga merasa kalau Alia tidak lebih baik daripada dirinya. Dia pasti akan menang melawannya. Tapi menurut Ayano penampilan mereka berdua sangat keren. Hal tersebut membuat si So marah. Karena harusnya Ayano bersifat seperti villain yang tidak mau kalah sama jagoannya. Padahal tahu sendiri kalau villain itu suka kalah di akhir sama jagoannya. Ditambah di tempat panas seperti itu si So malah minum kopi. Ayano, katazukeyokka. Kashikomarimashita. Sementara si Kuje dan Alia mengobrol soal si Sayaka tadi. Dia ngomong kalau si Kuje dan So itu menurutnya pasangan yang tak pernah tergantikan dan juga mereka berdua yang bikin si Sayaka menyerah. Tapi si Alia akan membuktikan diri kalau dia bisa diakui terutama sama si Sayaka. Terus Alia balasan. Terus si Alia bertanya soal kenapa si Kuje ingin berpasangan dengan si Alia. Tahu sendiri ya kan pasangan terbaiknya itu adalah si So.
Dia cerita kalau SMP sebenarnya dia cuma ngikut atas permintaan si So. Makanya dia mau gitu kan. Ditambah dia juga kayak mau menebus kesalahannya gitu di masa lalu yang mana dia pernah berpisah dengan si So. Mungkin kayak begitu, tapi dia kagak ngomong itu kepada si Alia biar kagak kebongkar kalau mereka berdua adalah adik kakak. Berkat dia diajakin, orang-orang memanggilnya dengan sebutan wakil bayangan. Tapi sekarang dia mau berpasangan dengan si Alia atas kehendaknya sendiri. Jadi di situ si Kuje menyuruhnya untuk tidak membanding-bandingkan si Alia dan juga So. Maka dari itu si Alia bakalan berusaha. Si Kuje juga bertanya balik kenapa si Alia pengen berpasangan dengannya. Dia cuma menjawab menggunakan bahasa Rusia yang mana katanya karena itu adalah si Kuje. Dia pura-pura kagak mengerti sekaligus bingung ya kan sama jawabannya tersebut. Lalu dia ngajak pulang. Sebelum keluar Alia nanyain soal ukurannya tadi. Kuje pura-pura kalau dia tahu dari teman ceweknya. Padahal tahu sendiri yang ngasih tahu itu adalah si So. Namun kata si Alia menyebutkan kalau ukurannya itu hampir betul. Почти правильно. Kiri? Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.